Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umiatun Amalia dan ini rekan saya Fikratul Husnia. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Telaah buku teks bahasa Arab Kurtilas MA kelas 10 materi Al-Murafiqul Amah fil Madrasah. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu profil buku. Judul buku Siswa Bahasa Arab kelas 10 MA Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Kontributor naskah Marzukin David Afrianto Nasir. Penelaah Haji Hidayat Al-Bukhari. All the planes we flew, good things we've been through. I'll be standing right here talking to you about another path. I know you'd love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. See you in a better place. How can we not talk about that when the memories all that we've had? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last time. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkontribusikan serta didik mampu mendengar, bercakap, membaca, dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik Al-Murafiqul Amah. Selanjutnya yaitu materi, metode, dan evaluasi. Materi yang pertama yaitu Al-Mufrodat. Dalam buku siswa kelas 10, materi yang pertama yaitu Al-Murafiqul Amah fil Madrasah yang berkaitan dengan mufrodat. Pada buku tertera beberapa mufrodat yang berkaitan dengan Al-Murafiqul Amah fil Madrasah, sehingga siswa dapat mudah untuk memahami materi Al-Murafiqul Amah fil Madrasah. Kemudian istimewa. Kemudian pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufrodat dan guru menanyakan makna yang terdapat pada gambar. Yang kedua itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu mengenalkan mufrodat yang berkaitan dengan Al-Murafiqul Amah fil Madrasah. Yang ketiga, guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada, kemudian menanyakan mufrodat yang telah diketahui. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang terdapat dalam mufrodat tentang Al-Murafiqul Amah fil Madrasah. Yang kedua, guru memerintahkan siswa mencari arti mufrodat yang belum diketahui dalam kamus atau dictionary. Yang ketiga, guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan mufrodat dan siswa menirukan. Yang keempat, guru membacakan mufrodat dan siswa mengartikan makna mufrodat yang telah dibacakan guru. Yang kelima, guru memerintahkan siswa untuk membaca mufrodat dengan tepat beserta maknanya. Yang keenam, guru memberi latihan tadrib untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap mufrodat baru. Yang keenam yaitu guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufrodat siswa. Dan yang ketiga yaitu penutup. Untuk penutup yang pertama, guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan peserta dan menugaskan kepada siswa. Dan yang terakhir, guru menutup pembelajaran mufrodat. Selain itu, dalam buku juga tertera beberapa bentuk soal. Untuk bentuk soal yang pertama yaitu di sini tertera bahwa di buku terdapat pilihan ganda. Siswa diminta untuk mengisi titik-titik dengan pilihan yang ada. Pilihan A, B, C, D, atau E.
be standing right Contohnya here itu talking to you about another path. I know we At-Toliba love to hit the road and laugh, but Lupohito something told me that Al-Madrasah, it wouldn't last. Had to switch up, look at things yang different, see the berarti bigger picture. At-Toliba Those were the days, siswa hard work forever di pays. Al-Madrasah, dan See you in a better place. murid diminta untuk memilih antara alif, ba, jim, dal, atau ta. Selanjutnya yaitu al-hiwar. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long Pada way from where al-hiwar, pada buku bahasa Arab kelas 10 bab 2 terdapat hiwar, yaitu percakapan antara Burhan dan Al-Bawab. Burhan dan seorang satpam. Akan tetapi selain tertera percakapan, di sana di buku juga tertera beberapa mufrodat untuk memudahkan siswa dalam memahami al-hiwar. Contoh mufrodat seperti al-muwaddif yang berarti pegawai, al-bawab yang berarti dan sebagainya. Untuk model pembelajaran al-hiwar, yang pertama yaitu pendahuluan. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufrodat yang telah dipelajari. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu melakukan percakapan tentang al-marafiqul amah fil madrasah. Yang ketiga yaitu guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran hiwar yang akan diberikan. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Untuk kegiatan inti yang pertama, guru menanyakan siswa tentang al-marafiqul amah fil madrasah dan siswa menjawab dengan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, guru mengoreksi jawaban siswa yang mengalami kesalahan. Yang ketiga, guru memberi contoh percakapan tentang al-marafiqul amah fil madrasah disertai dengan penjelasan mengenai arti kata yang masih belum dipahami siswa. Yang keempat yaitu siswa mempraktekkan hiwar atau percakapan tentang al-marafiqul amah fil madrasah. Yang kelima, guru memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Yang ketiga yaitu penutup. Untuk penutup yang pertama, siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar secara tertulis. Yang kedua, guru memberikan penilaian terhadap latihan yang dikerjakan siswa. Yang ketiga, guru memberikan kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan. Yang keempat, guru menutup pembelajaran. Selain materi, dalam buku juga tertera bentuk soal. Untuk hiwar, ada beberapa bentuk soal. Yang pertama yaitu menjawab. Ada soal jawaban singkat. Peserta diminta untuk menjawab sesuai dengan hiwar yang ada. Dan yang kedua yaitu siswa diminta memberikan keterangan apakah dalam kalimat tersebut termasuk benar atau salah dengan memperhatikan yang about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. yang akan disampaikan See oleh you in rekan a better saya place. Mbak Fatul Husnia. Materi selanjutnya yaitu at-tartib. Materi tartib pada bab 2 ini membahas tentang mubtada dan khobar yang berupa sifat, baik berupa isim mufrad, mudzakkar, muannas, tasniyah, jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim. Mubtada yaitu isim yang dibaca rofa yang berada di awal kalimat, biasanya berupa isim ma'rifat, dan khobar yaitu
isim yang dibaca rafa yang mengikuti bentuk mubtada, baik berupa bentuk mufrad mudzakkar, mufrad muannas, isim tasniyah maupun jamak muannas salim maupun jamak mudzakkar salim. Khabar biasanya berupa isim nakirah. Di sini terdapat contoh isim mubtada khabar yang berbentuk isim mufrad mudzakkar. Contohnya yaitu al-falahu mujtahidun, petani itu rajin. Di sini al-falahu menjadi mubtada karena berada di awal kalimat dan berbentuk isim makrifat dengan ciri-ciri al. Dan mujtahidun menjadi khabar karena berada setelah mubtada dan bentuknya mengikuti mubtada'nya, yaitu berupa isim mufrad mudzakkar. Dan mujtahidun berbentuk isim nakirah yang terdapat ciri-cirinya berupa tanwin. Dan di sini ada contoh mubtada khabar yang berupa isim mufrad muannas. Contohnya yaitu al-ummu dhahibatun. Al-ummu menjadi mubtada karena dia berada di awal kalimat dan berbentuk isim ma'rifat. Dan dhahibatun menjadi khabar karena dia mengikuti bentuk mubtada yaitu berupa isim mufrad muannas dan dia berbentuk isim nakirah. Materi selanjutnya bentuk soal dari tarkib yaitu nih kamil ma taghir ma yalzimu. Di sini siswa diperintahkan untuk melengkapi sebuah kalimat yang di dalam soal tersebut sudah terdapat mubtada'nya, baik berupa muannas, tasniyah, jamak muannas salim ataupun jamak mudzakkar salim. Siswa tinggal mengubah bentuk khabarnya dengan mengikuti contoh soal sebelumnya. Seperti di sini kan ada contoh soal, misal ya nomor 1, burhanun muwadifun huwa mu'minun khasyi'un. Nah di sini saya mencontohkan yang berbentuk kholidatun, yang mubtada'nya kholidatun. Muwadifun, kata muwadifun jika khabarnya berupa kholidatun maka berubah menjadi muwadifatun. Dan huwa jika mubtada'nya kholidatun maka dia berubah menjadi hiya. Dan mukminun berubah menjadi mukminatun. Khasyiatun juga mengikuti mukminatun karena dia menjadi sifat dari mukminatun menjadi khasyiatun. Dan untuk nomor berikutnya sama. Materi selanjutnya yaitu al-qiraat. Dalam materi bab 2 ini terdapat materi bacaan qiraah yaitu tentang al-marafiqul ammah. Di sini terdapat 3 bacaan yaitu ada bacaan pada alif, ba, dan jim. Guru bisa memberikan contoh membaca bacaan tersebut secara baik dan benar. Kemudian siswa ditunjuk untuk membaca bacaan tersebut secara baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh guru sebelumnya. Seperti ini, misal alif, fi madrasatina marafiqun ammatun katsiratun al-fusulud dirasiyah minha fusulud dirasiyah nadrusu fiha durusul muqarrarah wa minha ma'malul lughat natadarrabu fihi ala wal kalami bil lughah al arabiyyah wal lughah ijlisiyah dan seterusnya. Di sini guru bisa siswa diperintahkan untuk menerjemahkan sebuah kalimat bacaan qiraah tersebut secara baik dan benar. Kemudian bentuk soal dalam materi qiraah terdapat ada 2 latihan. Latihan yang pertama yaitu
siswa diperintahkan untuk menentukan jawaban benar atau salah. Jika jawaban itu benar, maka kalimat dalam soal tersebut ada dalam bacaan qiraah yang sebelumnya tadi. Dan jika jawaban salah, maka kalimat dalam soal tersebut tidak sesuai dengan bacaan sebelumnya. Seperti halnya, misal nomor 1, lihadal madrasati ma'malul lughat. Nah, ini nomor 1 jawabannya itu sahih atau benar karena kalimat dalam soal tersebut ada dalam bacaan tadi, yaitu terletak pada baris keempat. Bisa dilihat ya, itu ada pada baris keempat yang menyatakan yaitu wa minha ma'malul lughat. Dan untuk yang nomor-nomor berikutnya sama kayak gitu cara mengerjakannya. Kemudian pada latihan kedua yaitu siswa diperintahkan untuk melengkapi sebuah kalimat yang rumpang dengan memilih jawaban yang ada pada kotak sebelahnya. Seperti nomor 1 misalnya, yata'allamu tulabud durusa. Siswa belajar apa, belajar di mana, bla bla bla. Nah, di sini ada pilihan jawabannya, yaitu misal di sini ada fil maqsaf, fil fusul dirosiyah, fil idaroh, fil mal'ab, fil hatta, fil maktabah, fil qa'atil ijtima, fil masjid, fil midoa, fil syari' wa fil mirhad. Nah, di sini pada nomor 1 siswa diperintahkan memilih jawaban yang sesuai dengan kalimat rumpang tersebut. Jadi untuk nomor 1 jawabannya benar yaitu fil fusuli dirosiyah. Dan untuk nomor-nomor selanjutnya sama untuk mengerjakannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu kabar. Di sini siswa diperintahkan untuk mengingat kembali mufradat yang telah dipelajari pada bab 2 ini, yaitu tentang al-ma'rafikul ammah fil madrasah. Dan siswa diperintahkan untuk mengingat kembali juga materi tentang jumlah fi'liyah. Nah, dalam bentuk soal Alkitabah pada bab 2 ini terdapat 3 bentuk latihan. Yang pertama yaitu siswa diperintahkan untuk mengurutkan sebuah kalimat acak secara baik dan benar dengan kalimat utamanya sudah ditentukan dalam soal tersebut pada yang kata bergaris bawah. Misal ya cara mengerjakan gini, kan itu nomor 1 ada kata bergaris bawah al-ustadu Utsman. Kemudian apa yang tepat untuk merangkai menjadi sebuah kalimat, kemudian yaitu al-ustadu Utsman mudarrisun. Pak Utsman seorang guru. Kemudian huwa yudarrisu al-lughatul arabiyyah. Nah, begitu cara mengerjakannya. Dan untuk nomor berikutnya juga sama. Kemudian pada latihan kedua siswa diperintahkan untuk membuat kalimat sederhana dengan kalimat yang telah ditentukan dalam soal. Di sini ada nomor 1 yajtami'u fi, nomor 2 ada bay'un, nomor 3 ada yatadarrabu ala, kemudian yang nomor 4 ada yas'udu, nomor 5 ada yal'abu. Nah, di sini siswa disuruh untuk membuat sebuah kalimat sederhana secara baik dan benar. Kemudian untuk latihan ketiga, siswa diperintahkan untuk mengurutkan sebuah kalimat acak menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar dengan memperhatikan susunan gramatikal jumlah isinya. Misalnya nomor 1, madrasatun amma katiron misalnya itu marofikun amma katiro fi madrasah. Nah, seperti itu.
selanjutnya yaitu analisis materi ajar bab 2 Al-Marafiqul Amma fil Madrasah. Yang pertama yaitu Al-Istima. Untuk materi istima dalam buku Bahasa Arab kelas 10 bab 2 Al-Marafiqul Amma fil Madrasah. Untuk mufrodat pada buku ajar bahasa Arab sudah bagus. Semua menggunakan bahasa Arab dan mufrodat yang terdapat dalam buku tersebut sesuai dengan judul bab 2 yaitu Al-Marafiqul Amma fil Madrasah. Akan tetapi, untuk memudahkan siswa dalam memahami mufrodat, lebih baik diberikan ilustrasi gambar. Dengan seperti itu, maka akan memudahkan siswa dalam mempelajari mufrodat. Jadi dalam buku bahasa Arab itu sudah bagus untuk materi mufrodat. Akan tetapi lebih baiknya untuk diberikan ilustrasi seperti gambar, maktab atau sebagainya. Jadi siswa lebih mudah dalam memahami mufrodat yang ada dalam materi mufrodat atau istima. Kemudian untuk bentuk soal dalam buku bahasa Arab kelas 10 bab 2 Al-Marafiqul Amma fil Madrasah, pada buku tertera bahwa cuma ada satu latihan bentuk soal, yaitu bentuk soal mufrodat. Lebih baiknya untuk memberikan beberapa latihan seperti menjodohkan atau mengisi teks rumpang dengan mendengarkan istima, sehingga semakin banyak latihan siswa akan lebih memahami materi tersebut. Dan sebaiknya untuk bentuk soal disusun berdasarkan mudah, sedang, dan paling sulit. Yang kedua yaitu hiwar. Pada bab 2 Al-Marafiqul Amma fil Madrasah terdapat hiwar antara Burhan dan Satpam. Untuk hiwar sudah sesuai dengan judul dan mufrodat sehingga siswa mudah dalam memahami karena ada beberapa mufrodat yang telah diberikan sebelumnya. Pada bab ini, ranah-ranah sosial pada bab ini, aspek sosial terdapat pada teks hiwar, di mana seorang satpam mengantar Burhan untuk bertemu dengan Ustadz Abdul. Pada aspek ini mengajarkan untuk kita saling membantu satu sama lain. Dalam hiwar sudah bagus karena di sana tertera, di buku tertera bahwa ada sebuah percakapan antara Burhan dan Satpam, dan ada beberapa mufrodat yang tertera seperti al-muwadif pegawai, al-bawab satpam, tafadhol silahkan, al-khidmah ada yang bisa saya bantu, dan sebagainya. Dan untuk latihan untuk bentuk soal tertera di sana bahwa ada satu bentuk soal, yaitu pada subhiwar terdapat bentuk soal jawaban singkat. Siswa diperintah untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan hiwar yang telah disediakan. Akan tetapi lebih baiknya untuk bentuk soal pada hiwar juga ditambah untuk memudahkan siswa dalam memahami hiwar tersebut. Terima kasih. Analisis materi ajar selanjutnya yaitu at-tarkib. Menurut kami, pada materi tarkib dalam bab 2 yaitu Al-Marafiqul Amma fil Madrasah sudah sesuai dengan indikator dalam buku ini, yaitu menjelaskan tentang mubtada dan khobar yang berupa sifat. Materi dan soal sudah bagus menggunakan bahasa Arab. Namun alangkah lebih baiknya diberikan contoh mubtada khobar yang dalam bentuk tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim maupun jamak taksir, agar memudahkan siswa dalam memahami bentuk mubtada khobar yang dari segi jumlahnya.
Dan untuk bentuk latihan, soal sudah baik. Kemudian analisis materi ajar pada qiraah. Dalam bab 2 ini materi sudah sesuai dengan judul dan mufradat. Akan tetapi untuk menambah pemahaman siswa terhadap teks bacaan tersebut, alangkah lebih baiknya jika gambar ilustrasi teks tersebut yang ditampilkan tidak hanya dalam bacaan yang alif saja, namun bacaan yang ba dan jim juga disertai dengan ilustrasi gambar. Kemudian untuk bentuk latihannya sudah bagus. Selanjutnya analisis materi ajar yang kitabah. Pada bentuk latihan 1 dan 3 materi kitabah pada bab 2 ini Al-Ma'ruf Fiqhul Amma fil Madrasah sudah bagus dan sesuai dengan judul serta materi pada bab 2. Namun pada latihan kedua alangkah lebih baiknya jika kata kunci untuk membuat sebuah kalimat sederhana pada latihan 2 menggunakan kata sifat agar sesuai dengan tema materi pada bab 2 ini, yaitu yang membahas tentang mubtada dan khobar yang berupa sifat. Nah, seperti membuat dengan kata kunci kathiro, jamilun, kabirun, atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kesesuaian materi ajar bab 2 kelas 10 MA dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Menurut kami, materi ajar pada bab 2 kelas 10 MA ini dengan KMA nomor 183 tahun 2019 belum sesuai, baik dari segi judul bab yang kami analisis maupun dari segi materi gramatikal dalam buku ajar tersebut dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.